Satu mata aku nggak bisa lihat, Kil. Kamu berada di tempat yang salah. Sekarang baru pas. Jadi stay di situ. Bagi Akila, dalam kehidupan masa kecil yang trauma pada pemikiran gak berarti membuatnya jadi sulit bergaul akrab dengan orang lain, terutama para cewek-cewek. Karena banyak orang menganggap karakter absurdnya malah jadi aneh. Namun Zara lah sahabat perempuan pertamanya, satu-satunya orang yang begitu sabar dan menganggap keabsurdan Akila itu adalah hal yang unik. Bahkan bisa dibilang Zara mempunyai peran penting hingga Akila bisa jadian lebih cepat dengan Harry. Jadi Akila menganggap Zara itu orang yang sangat penting dalam hidupnya. Nah, begitupun bagi Zara, gadis yang juga sempat tumbuh dalam trauma harus menjalani kehidupan dengan identitas lain. Dan hanya Akila lah orang pertama yang membuatnya bahagia. Karena panggilan Jaya yang mungkin menurut orang lain itu candaan atau bahkan ledekan, namun justru membuat sebuah kesadaran kecil muncul di diri Zara yang adalah bukan bernama Zara. Jadi sejak itulah Zara menganggap Akila orang terpenting, bahkan lebih penting dari urusan cinta. Ini adalah sebuah persahabatan yang sangat indah dengan karakter bagaikan bumi dan langit. Ya, walaupun kadang terjadi drama kesalahpahaman, karena kadang kita lupa sifat orang itu beda dengan kita. Nah, namun itulah gunanya saling melengkapi satu sama lain. Zara orang yang sangat menyimpan rahasia, harus ketemu sahabat modelan Akila yang bisa mengancam, mengamuk demi sebuah kejujuran. Dan hasilnya usaha Akila nggak sia-sia. Akhirnya ya, keluar juga beban besar itu dari mulut Zara, bahwa faktanya Tante Amanda lah orang yang keberatan Zara menjalin hubungan dengan Fatah. Jelas Akila sangat syok mendengar hal ini. Tangis Akila bagaikan hujan di bulan Berber. Hanya mendengar aja Akila seakan gak sanggup menjalani beban yang harus Zara tanggung. Karena ternyata Zara dan Mohan punya masalah genetik yang cuma bisa melihat pakai satu mata. Belum lagi ya guys, jika nantinya Akila mendengar yang lainnya tentang Zara yang sempat kehabisan uang sampai gak bisa beli makan dan berakhir di rumah sakit karena asam lambungnya kambuh. Zara yang harus jalan lari demi menghadiri momen bahagianya, hingga kembali Zara dapat tekanan dari Tante Amanda. Zara yang dipecat dari kerjaannya di studio balet, hingga Zara harus mengambil keputusan minta Ken menjemputnya di sekolah. Sepertinya nih guys, jika nanti Akila tahu semuanya, bisa-bisa Akila semakin marah. Pertanyaannya akan sama, apa lo anggap gue sahabat sampai lo gak mau cerita apapun beban hidup lo? Singkat cerita, Zara akan meminta Akila untuk tetap merahasiakan hal yang baru aja mereka bahas. Zara nggak mau dong Fatah sampai tahu, karena khawatirnya Fatah akan menentang keinginan Tante Amanda. Nah, meskipun tadinya Akila merasa harus berjuang ya untuk membantu hubungan mantan dan sahabatnya agar bahagia. Nah, kali ini Akila pun nggak bisa berbuat apapun untuk membantu Fatah. Sementara Fatah saat itu masih duduk di teras depan rumah Akila. Ekspresi Fatah penuh harapan, semoga pembicaraan dua besti itu akan merubah pemikiran Zara. Karena Fatah sangat yakin Akila mendukung hubungan mereka. Seperti halnya Fatah sangat yakin pada Mama Amanda yang dikira menyukai Zara dan merestui mereka. Ya, walaupun sampai detik ini Fatah sedikit merasa sakit hati ya, cintanya ditolak tanpa penjelasan. Malah tadi Zara memilih pulang bareng Ken. Namun cinta itu terlalu besar, dan membuat Fatah nggak bisa marah apalagi pergi dari Zara. Oke guys, mari kita ke sesi prediksi. Pembicaraan Zarkil udah selesai, jadi Zara harus permisi pulang. Akila pun akan mengantarnya ke depan. Kali ini nggak ada lagi kemarahan di wajahnya. Yang ada hanya raut kesedihan dan prihatin. Apalagi saat menjumpai Fatah yang masih setia duduk di depan dengan senyuman penuh harapan. Zara dan Akila hanya bisa saling pandang di sini. Keduanya tahu ya, sepakat nggak perlu membahas apapun pada Fatah, karena ini bukan momen untuk hal apapun. Ya, walaupun sekarang tugas Akila bukan lagi mendukung Fatah, namun Akila pun nggak ingin jadi penentangnya. Akila hanya bisa pasrah pada takdir alam semesta. Sebagai sahabat, Akila hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk keduanya.
Hingga Fatah menawarkan diri nih untuk mengantarkan Zara pulang. Jelas Zara dilema, mau ditolak kasihan orangnya dari tadi nunggu di depan. Diterima akan lagi-lagi Zara akan dianggap memberi harapan. Sementara Akila hanya terdiam dan memandang Zara. Hati kecil Akila berkecamuk, merasa nggak tega banget melihat wajah Fatah yang begitu kebucinan pada Zara. Nah guys, disinilah keabsurdan Akila diperlukan. Dengan jeniusnya Akila menyarankan agar Zara nggak apalah kali ini dibonceng Fatah. Toh mereka semua tetap berteman. Mereka adalah elit squad. Mereka tetap harus bersatu walaupun nggak bisa jadian. Ngomong sih gampang. Between guys, masuk akal dong kalau analisa kita kali ini Zara bersedia duduk di boncengan Fatah. Kamu berada di tempat yang salah. Sekarang baru pas. Jadi stay di situ. Jika ini terjadi, pastinya dong momen ini akan jadi momen mengharukan untuk Fatah. Kebahagiaan akhirnya si gadis tercinta kembali duduk di belakangnya. Dan rasa ini makin buat Fatah tahu dirinya harus lebih berjuang agar momen ini nggak berakhir. Sayangnya begitu tiba di ruko, Fatah harus menghadapi kenyataan kalau ada kesan tante dia sudah nggak merestui hubungan mereka dan memintanya untuk memberikan Zara ruang. Atau lebih tepatnya, tante dia mau Fatah harus menjauh dari Zara. Karena menurut Fatah, ini adalah jebakan. Beralih ke rumah Fernandes, yang itu Jordan menunjukkan pada Amanda foto-foto romantis Fatah dengan gadis misterius bergaun merah. Rupanya Jordan sempat ya menyimpan foto-foto tersebut sebelum Fatah menghapus postingannya. Bahkan Jordan langsung menyelidikin siapa gadis itu. Namun dari penelusuran anak buahnya, mereka nggak menemukan satu info apapun. Jangankan tahu latar belakangnya, siapa keluarganya, bahkan nggak ada yang bisa mengetahui siapa nama gadis itu selain nickname di IG-nya, si Bloody Mary. Spontan di sini guys, Amanda teringat pembicaraannya yang sempat meminta agar Zara melakukan tindakan signifikan untuk menjauh dari Fatah. Nah di sini bisa-bisanya Amanda terpikir bahwa bisa jadi Zara yang sudah merencanakan jebakan ini. Ya seakan Zara sudah menyewa gadis bergaun merah untuk mendekatin Fatah dan buat Fatah jadi orang bersalah yang dianggap mengkhianatin Zara. Hal ini bisa terpikir karena Amanda sudah paham keturunan Alferic adalah orang-orang pinter, atau lebih tepatnya Amanda menyamakan gaya Alferic hampir sama dengan Dominic Casarius yang terkenal penuh intrik dan cukup kejam. Jadi Amanda nggak akan terlalu menganggap kasus ini sebuah hal penting lah untuk difikirkan. Bagi Amanda yang penting adalah bagaimana caranya agar Fatah semakin terjauh dari Zara. Amanda nggak peduli harta, jabatan, kekuasaan, apalagi lah latar belakang keluarga. Bila perlu Amanda akan merestui jika nantinya gadis bergaun merah itulah yang jadi pasangan Fatah. Asalkan si gadis nggak punya kelainan genetik seperti Alferic. Sayangnya Amanda nggak menyadari bahwa putra kesayangannya telah ditargetkan oleh gadis berhati jauh lebih kejam yang hanya punya secuil hati nurani, sudah terbiasa mendapatkan perintah untuk menyingkirkan banyak orang dari belakang layar. Bahkan mungkin si gadis itu pernah menghilangkan nyawa orang lain, dianggap jadi batu ganjalan di mata majikan. Sebaliknya Jordan sebenarnya lebih realistis lah ya, nggak terlalu mempermasalahkan kondisi genetik Zara. Namun Jordan akan selalu menuruti kehendak Amanda aja. Nah yang sekarang Jordan pikirkan justru keanehan si gadis bergaun merah. Bagaimana bisa ada orang yang sama sekali nggak terlacak identitasnya dan kenapa bisa menjebak Fatah? Pikiran Jordan lebih jernih, nggak akan mengarah kalau Zara mungkin adalah dalangnya. Malah Jordan merasa harus menyelidikin hal ini. Oke guys, mampukah Jordan mendapatkan sedikit aja petunjuk tentang siapa dan apa tujuan si gadis bergaun merah alias Blade? Kayaknya agak sulit.